warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatira. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan menjelaskan bagaimana Masjid Kuno Tanjung Pau Hilir dalam pendidikan Islam di Kerinci. MTI Tanjung Pau. MTI ini didirikan di Desa Tanjung Pau, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Jambi. Seperti tergambar pada nama kecamatannya, Keliling Danau, perkampungan ini berada di pinggir Danau Kerinci. Danau vulkanik seluas 5.000 meter persegi yang terletak di kaki Gunung Rayo dan pernah dikunjungi oleh Bung Hatta pada tahun 1953 saat menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia. Belakangan, Tanjung Pau dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Tanjung Pau Hilir dan Tanjung Pau Mudik. Orang Kerinci dulu bahkan hingga kini tidak akrab dengan istilah-istilah penanda arah mata angin, timur, barat, selatan, dan utara. Mereka lebih akrab dengan istilah penanda arah aliran sungai, hilir dan mudik. Hilir berarti arah ke atau mendaki Gunung Kerinci, sedangkan mudik berarti arah menjauhi Gunung Kerinci. MTI Tanjung Pau didirikan oleh Buya Yakub Kari 1914 hingga 1993 bersama masyarakat Tanjung Pau pada tahun 1937. Yakub Kari adalah murid generasi pertama MTI Jaho, sekolah yang didirikan dan diasuh oleh Syekh Muhammad Jamil Jaho atau Inyi Jaho. Berdasarkan keterangan istri kedua beliau, Umi Kalsum, Buya Yakub Kari mulai belajar di Jaho pada tahun 1928. Itu berarti tepat di tahun pertama surau Inyi Jaho di Tambangan, Jaho bertransformasi menjadi MTI dengan sistem klasikal kelas. Setelah menamatkan pelajarannya sampai 7 tahun, Yakub Kari sempat mengabdikan diri sekitar 2 tahun alma maternya. Kemudian ia pulang kampung dan mendirikan MTI di tanah kelahirannya, Tanjung Pau, Kerinci. MTI Tanjung Pau pun mulai beroperasi pada tahun 1937. Inilah MTI pertama di alam Kerinci yang didirikan oleh murid generasi pertama MTI Jaho. Periode pendirian MTI Tanjung Pau beriringan dengan pesantren Tawalib Islami Harawang atau yang diinisiasi oleh Hamka dan ayahnya, Dr. Abdul Karim Amrullah, yang lokasinya sekarang berada di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Dari lokasi MTI Tanjung Pau ke pesantren Tawalib Islamia Rawang terpauh jarak sekitar 20 km arah barat laut. Inilah dua pesantren dengan sistem klasikal tertua di Kerinci. Kedua jejaring pesantren ini mempresentasikan dua kutub dalam dinamika keagamaan antara kaum Tuo dan kaum Mudo di Minangkabau pada masa itu. Namun menariknya, di Kerinci mereka lebur seolah satu kesatuan atau tak butuh dibeda-bedakan yang mana Tuo dan yang mana Mudo. Bahkan setiap anak Kerinci yang pergi belajar ke pesantren-pesantren di Minangkabau disebut belajar ke Parabe. Walaupun sebagian mereka sebenarnya belajar di MTI, bukan di pesantren Sumatera Tawalib Parabe semata. Mengingat fasilitas pendidikan berupa pesantren pada saat itu hanya ada di luar Kerinci, namun sekarang seorang anak muda dan alim kelahiran Tanjung Pau bernama Yakub Kari hadir dengan membawa harapan bahwa Tanjung Pau akan memiliki pesantren tempat mengajarkan ilmu-ilmu agama pada anak-anak mereka. Masyarakat turun tangan, bahu-membahu, tidak ketinggalan dukungan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat. Niat baik bertemu orang baik, lalu bersemailah kebaikan demi kebaikan itu hingga mekar menjadi keberkahan berwujud MTI Tanjung Pau yang mulai menyelenggarakan pendidikan semenjak 1937. Buya Yakub Kari didukung sepenuhnya oleh gurunya Inyi Jaho. Di tahun-tahun awal MTI Tanjung Pau berdiri, Inyi Jaho mengutus sejumlah santri MTI Jaho ke Tanjung Pau untuk mengenal lebih dekat Masjid Kuno atau Masjid Raya Tanjung Pau di Kabupaten Kerinci. Penulis Budi FG, Rio Temenggung, dan Isrori Satrawijaya selama 2 hari
tanggal 24-25 Januari 2014 melakukan kunjungan ke Masjid Kuno dan melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh. Hasil kunjungan dan wawancara dirangkum dalam tulisan ini. Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada paruh abad ke-20 dikenal sebagai dusun santri yang dipenuhi anak-anak siak yang berasal dari daerah-daerah tetangga Alam Kerinci. Pada era tahun 1950-an, di Tanjung Pau Hilir dikenal tokoh ulama karismatik Yakub Kari, wafat di Desa Penawar 8 November 1993 Masehi. Pada masa itu, ratusan santri seantero Alam Kerinci dan daerah-daerah tetangga seperti Perentak, Sungai Manau, Bangko, Muko, Indrapura mendalami ilmu agama Islam dan mondok di rumah-rumah masyarakat. Sebelum Masjid Baitul Ihsan dibangun dengan perkarsa Yakub Kari di dusun atau desa Tanjung Pau Hilir telah berdiri bangunan masjid kuno yang berusia lebih 250 tahun. Pada masa kolonial Belanda hingga Kabupaten Kerinci masih bergabung dengan Kabupaten PSK, Provinsi Sumatera Tengah. Masjid kuno yang diberi nama Masjid Raya Tanjung Pau Hilir telah dilakukan beberapa kali renovasi. Setelah Alam Kerinci berhasil diduduki oleh kolonial Belanda melalui pertempuran hebat di Pulau Tengah, pada tahun 1903, Masjid Raya Tanjung Pau Hilir merupakan salah satu masjid tua yang ada di daerah Keliling Danau. Masjid ini di samping sebagai pusat dakwah dan ibadah dimanfaatkan oleh para pejuang untuk mengadakan rapat untuk mengatur siasat dalam menghadapi kolonial Belanda. Masjid Raya Tanjung Pau Hilir memiliki luas 18,5 meter x 18,5 meter, halaman muka yang dibatasi dengan tembok. Terdapat sebuah kolam berbentuk oval yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengambil wudhu dan terdapat beberapa buah toilet. Uniknya, di samping memiliki atap bertingkat 3, pada tingkat keempat terdapat kubah yang dihiasi mustaka yang berbentuk bulan sabit. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan tentang masjid kuno di Tanjung Pau Hilir. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.